Padahal tidak ada ancaman saat itu. Malah menyatakan silakan berpendapat asal memenuhi ketentuan. Artinya tidak melarang. Tapi timbul kepercayaan publik bahwa oke, sepertinya presiden sudah memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak punya patut diduga tidak punya agenda politik selain kepada loyal kepada Presiden Prabowo. Siapa itu? Ya, Syafri Samsudin. Nah, artinya rakyat tuh masih percaya Presiden Prabowo, asal jangan lagi pakai geng Solo. Jadi itu harus kesimpulannya, bukan harus faktanya berdemikian gitu. Nah, sampai detik sekarang itu kan oke-oke aja. Jadi sini Pak Prabowo menerima BEM, menerima tokoh agama, menerima yang lain gitu kan. Oke-oke aja. Nah, jadi saya melihat bahwa rakyat tuh masih percaya Prabowo dengan persyaratan. Kami rakyat sudah capek menderita oleh rezim Joko Widodo, maka Pak Prabowo lepaskanlah orang-orang Joko Widodo yang merusak bangsa ini dan Bapak Presiden bentuklah kabinet yang memang kira-kira melakukan perbaikan, jangan melanjutkan kerusakan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Ada di satu sisi kecemasan publik yang diwakili oleh suara abang tadi bahwa Kapolri dan Panglima ikut memantik eskalasi. Yep. Sementara di sisi lain ada semacam orang dekat, sahabat dekat, punya posisi yang strategi sebagai Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin justru meredam eskalasi itu. Ya. Dan gambaran itu ada ketegangan yang kuat. Seberapa jauh situasi ini berlangsung? Saya yakin, karena agak tahu kepribadian beliau, prinsip kerja Pak Syafri dari dulu, jaga pekarangan masing-masing. Itu prinsip kerja. Jadi tidak ada namanya keinginan untuk melakukan apapun, dan kita lihat saat 98 kan memang ya begitu aja. Nah, dan saya melihat bahwa kepercayaan publik kepada politisi ini sangat takut, karena istilah saya sekarang politisi ini tempat persekongkolan, dan dicari sekarang ini tempat persekongkolan. Nah, kabinet sekarang itu juga istilahnya kabinet persatuan, tapi sebenarnya yang terjadi persekongkolan gitu kan. Nah, kelihatannya Pak Prabowo harus menyatakan, oh ya, publik sekarang butuh orang-orang yang tidak ada afiliasi politik, punya profesionalisme yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, yang menarik tuh Bung Faisal, ini sekarang langsung dibelokkan, setelah dibelokkan bahwa ada penunggang, dan mungkin memang ada, tapi kita nggak tahu siapa penunggangnya. Nah, itu dimunculkan lagi seakan-akan darurat militer, dengan bahwa akan darurat. Kita tahan di situ, ini menyangkut apa yang paling krusial dan panas. Kita minum dulu, Pak. Karena kita akan masuk yang paling tegang. Jadi cerita ada benturan kuat antara institusi TNI, Polri dengan Menteri Pertahanan yang diklaim oleh abang itu lebih loyal, lebih ikut menyejukkan situasi dan hanya menjaga pekarangan. Pengertian penggunaan menjaga pekarangan ini abang harus jelasin. Apakah ada lapak-lapak di dalam kekuasaan atau? Maksudnya karakter beliau itu dia tidak akan memasuki pekerjaan orang lain. Dia hanya melaksanakan tugas yang disampaikan oleh presiden. Itu karakter Pak Syafri yang saya kenal. Jadi apapun yang dilaksanakan sekarang itu hanya perintah presiden. Nggak ada agenda lain apapun yang kira-kira bisa menyebabkan benturan dengan siapapun. Itu nggak. Nah, bahwa ada yang merasa terbentur